untuk batch 14 akan berubah lagi. Hmm. Ada perubahan lagi sedikit. Casting director malas nyari. Setiap kali gue mau bikin sesuatu, commercial or not, whatever it is, pasti disodorinnya Jawanya itu aja. Yang harus dirombak. Itu biasanya pemain sinetron. Don't kiss ass. Hmm. Just be nice. Hmm. Just be good people gitu. Kadang-kadang ada aktor yang merasa berpikir kayak oke, karir gue aman if I'm an asshole to the crew dan segala-gala as long as I'm nice to directors and Ya, ya, producers. ya. Salah. Hmm. Salah. Hmm. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Bikinan Berbagi Studio Antelope. Kali ini tamunya adalah Paul Agusta. Halo. Founder dari Bengkel Acting Kuma dan sekaligus juga bekerja sebagai writer director ya, Ya. Paul. Oke. Sebelumnya thank you banget udah mau datang di sini. Ini gua gantian sih sebenarnya waktu itu. Jadi waktu itu gue pernah menjadi juri di Bengkel Acting Kuma waktu itu. Thank you for that. Jadi hari ini gue kerjain balik di podcast. Good. Gak apa-apa. Dengan senang hati, suka dikerjain anaknya. Jadi hari ini ada 3 segmen sebenarnya. Yang pertama kita akan ngebahas acting in general, kemudian kita bisa masuk ke Bengkel Acting Kuma, dan terakhir mungkin kita akan ngebahas soal industri film dan kaitannya dengan acting sih. Oke, kita mulai mungkin dengan pertanyaan. Jadi cerita ya waktu itu sebenarnya waktu pas pandemi kita tuh Studio Antelope sempat bikin kayak acara live gitu kan. Waktu itu kita sempat ngobrol dan waktu itu gue inget banget salah satu kata-kata lu kenapa Bengkel Acting Kuma harus ada adalah karena waktu itu lu sebagai director lu kayak selalu terima yang actorsnya tuh itu lagi dan itu yang membuat lu kayak pengen bikin Bengkel Acting Kuma gitu. Nah mungkin bisa ceritain gak sih kayak yang lo maksud tuh apa sih, kayak sebenarnya mapping dunia keaktoran di Indonesia tuh kayak gimana sih, positif negatifnya tuh boleh banget diceritain. Sebenarnya yang gue perhatikan adalah dulu pas awal-awal bikin Bengkel Acting Kuma atau sebelumnya di 2010-an awal sampai 15-16an gitu. Setiap kali gue mau bikin sesuatu, commercial or not, whatever it is, pasti disodorinnya wajah-wajahnya itu aja. Walaupun casting directornya beda nih, tapi I still get the same faces. Gitu. Dan gue berpikir ini there's something wrong here. Kenapa gue cuma dapat nama-nama yang sama terus gitu, wajah-wajah yang sama terus, yang ini anak udah gue casting udah berapa kali gitu, kenapa gue harus manggil dia lagi gitu. Dan gue pikir oke, ini either SDM-nya kurang or something else is wrong. And sekarang kalau gue suruh menjawab pertanyaan itu lagi, jawaban gue adalah SDM terlatih yang berkualitas mungkin sempat kurang, tapi sekarang sudah bertambah banyak. But the other thing is, dan mungkin gue akan dimusuhi banyak orang nih soal ini nih, casting director malas nyari. Cenderung gue ngelihat, and I know casting directors are gonna hate me for this, tapi gue ngelihat gini, either mereka nunggu orang datang atau rekomendasi. Ada beberapa ya, nggak semua ya, tapi ada beberapa dan I respect them for it, yang belusukan ke komunitas acting ini, ke teater ini, dan memang actively nyari. Jadi masalah gue tuh sebenarnya menurut gue masalahnya bukan kekurangan SDM, kurang menonjolnya SDM tersebut, dan kurang dicarinya SDM tersebut. Gue ngelihatnya gitu. Karena kalau gue ngelihat, gue buka kelas acting, banyak anak-anak yang masuk tuh bisa dibilang udah 1/3, 2/3 malah jadi. Udah ada bakatnya gitu. Jadi kalau misal dibilang SDM-nya kurang atau bakat out there kurang, that's bullshit. Banyak gitu. I run into, kita per batch tuh 10 orang. Bisa tiap batch itu minimal ada 3 atau 4 yang gue tahu nih
ketika mereka lahir Tuhan tersenyum dan bilang kamu aktor gitu. Minimal ada 2 atau 3 gitu Ah. per batch tuh yang kayak ini bagus gitu. Dan cuman nggak ketemu aja gitu, karena either mereka nggak pernah nyoba atau nggak pernah menjual diri sebagai aktor di social media atau apa gitu. Jadi menurut gue ada tanggung jawab juga untuk orang-orang yang bergerak di bidang casting untuk lebih mencari belusukan ke komunitas, ke teater, dan gue nggak menyamaratakan karena I know several casting directors yang really good and really professional yang memang melakukan itu. Tapi banyak yang tidak. Gitu. Dan yang tidak itu yang mengakibatkan yang disodor itu aja. Terus gue juga punya satu pet peeve yang ternyata cenderung jadi masalah juga. Banyak casting director yang juga manager talent. Iya, Yang menurut sering gue, banget sih itu. ya, yang menurut gue itu sebenarnya tidak boleh digabung. Itu pendapat pribadi gue ya. Jadi yang sering terjadi adalah gue disodorin anak-anak dia dulu. Gitu. Gue udah pernah lihat anak-anak lo. Kalau gue mau, gue pasti minta. I need something else. Dan itu sih menurut gue ya, I know people, gue nggak bisa mendikte cara orang cari makan ya. Tapi menurut gue there are some interesting ethical questions in being a talent manager and a casting director at the same time. It brings up some interesting ethical questions menurutku. Oke. Dan I have a manager who's also a casting director. Jadi tapi masalahnya it's like almost all casting directors are also managers now jatuhnya. Jadi susah gitu karena gue tahu industrinya kayak apa. Tapi gue paling mikir kalau misalnya posisinya lo dua-duanya ya try to be more ethical about that gitu. Oke, mungkin kita bahas yang general dulu kali ya. Tadi kan udah sempat nyinggung-nyinggung banyak sebenarnya. Tapi kalau menurut lo acting itu apa sih? Dan ya maksud gue prinsip dasar apa yang lo tanemin waktu lo ngajar di bengkel acting Kuma gitu? Nomor satu sih acting itu bukan berpura-pura ya. Acting is not pretending, acting is becoming, itu yang sering kita bilang. Tapi ada satu quote dari Sanford Meisner yang gue sangat suka. Adalah apa? Acting is honest emotions in imaginary circumstances. Jadi situasinya imajiner, rasanya enggak, emosinya enggak boleh. Gitu. So if you're asking me what acting is, itu jawaban gue. Oke. Nah ini udah sempet nyinggung tadi ya Meisner dan jadi penasaran sih maksudnya kayak emang ada apa lagi sih teori-teori acting yang banyak. Dan kalau ya ada apa aja mungkin bisa di-mention gak perlu dijelasin. Nah tapi kalau lo di bengkel acting Kuma mana yang paling lo jadiin kayak ini nih? Iya. Teori-teori gede tuh ya the masters and queens of acting ya kayak Stanislavski, Sanford Meisner, Lee Strasberg, Uta Hagen kayak gitu-gitu tuh banyak dan teori-teorinya nggak ada. Menurut gue tidak ada teori acting yang salah. Yang ada adalah apa yang cocok atau tidak cocok dengan si aktor. Dan gue merasa at the end of the day every actor apalagi yang sudah makin berpengalaman itu menemukan metodenya sendiri yang berdasarkan dari ilmu-ilmu yang mereka pelajari dari metode-metode lain. Nah, pendekatannya bengkel acting Kuma sebenarnya berangkat dari situ. Kita nggak ambil satu source. Kita nggak Stanislavski aja, nggak Meisner aja, nggak Adler aja. Our syllabus is comprised of many different styles. Dan ketika kita ngajarin hal sesimpel script analysis aja deh, kita nggak pernah ngasih satu pintu, kita ngasihnya 2 atau 3 atau 4 pintu. Nanti biar si muridnya, si aktornya milih dia enaknya masuk pintu yang mana. So what we do is
di bengkel acting rumah tuh nggak ada yang pernah, oke ini adalah cara yang paling benar, harus begini. Hmm. Kalau enggak kamu salah, kamu bukan aktor. Yang lain salah, Hmm. kami paling benar. We don't do that. What we do is, okay, here's different sets of tools. I'm going to tell you how to use each and one of them. Nanti kamu pilih mau yang pakai yang mana, yang enaknya yang mana. That's what we do. Oke. So at the end of the day, kadang-kadang anak-anak yang keluar dari bengkel, ada yang mungkin lebih berat ke Stanislavski, mungkin lebih berat ke Meisner. So karena itu yang mereka suka dari tools yang kita kasih, itu yang mereka pakai. Gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya dibilang adakah metode bengkel acting koma, nggak ada. Karena selalu mix ya. Iya, iya. Justru lu mengencourage murid-murid lo buat meng-mix itu semua. Iya, mentor-mentornya pun mainnya beda-beda. Iya. Kayak stylenya Kiki sama stylenya Kiva tuh udah lain gitu. Terus Artasha Sudirman apalagi kan teater sekali gitu. Terus and then there's me yang sangat akademis pendekatannya, kayak script analysis, bedah kanan kiri atas bawah, hundreds of papers being generated just for character building. Kalau gue kayak gitu kerjanya. And then there's Kiki Narendra yang cuma baca skrip ngerasa on gitu. So it's mentor-mentornya aja nggak megang satu metode gitu. Oke. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan gue berikutnya adalah ya tadi ada banyak mentor juga kan. Nah ini masuk ke ini ya kayak segmen kedua ya. Kita masuk ke bengkel acting kumanya. Maksudnya kayak gue pengen penasaran lesson plan di bengkel acting kuma tuh kayak gimana sih? Oke, silabusnya awalnya gue yang desain dengan bantuan Kiva Iskak. Aspek-aspek akademis dan teoritisnya lebih dari gue, aspek performance dan exercise-nya lebih dari Kiva di awal. Tapi sekarang kan udah mau batch ke 14 nih. It's evolved a lot. The syllabus yang dari batch 1 udah unrecognizable dengan batch sekarang. Dengan banyaknya mentor baru yang masuk, berubah. Format kita juga nih untuk batch 14 akan berubah lagi. Ada perubahan lagi sedikit. Kita dari 8 sebelumnya 8 session, sekarang 10. Oke. Ya, yang next batch nih kayak gimana? Yang next batch ini akan tetap 10 sesi, tapi karena mentor kita sekarang 6 orang, keroyokan banget, kita akan naikin kuota dari 10 ke 12. Oke. Jadi sistem kita tuh sebenarnya bisa dibilang semi private sebenarnya. Karena misalnya ini ada 12 mentor, 12 anak, 6 mentor. Di hari pertama kita tuh kayak diagnosa masalah mereka apa, yang kira-kira kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nanti habis itu mentor-mentornya berembuk. Oke, gue pegang si ini sama ini. Lo pegang ini sama ini. Jadi kita benar-benar ngefokusin. Setiap mentor megang 2 anak. Fokusnya ke situ. Yang milih mentornya. Yang lebih yang sebenarnya yang milih adalah si anaknya secara tidak langsung. Karena misalnya mereka kekurangannya di script analysis atau di kemampuan membedah naskah, itu dilempar apa sih ke gue? Ini anaknya kayaknya badannya nggak nyala nih, masih kaku, dilemparnya ke Artasha Sudirman. Lebih kayak itu sih. Karena setiap mentor punya spesialisasi sendiri. Dan I think that's why bengkel works. Dan ada alasan juga kenapa dari awal kita memilih kata bengkel, karena that's literally what we do. You come in, we check under your hood, see what's wrong with you, and that's what we fix. You know? And yang udah bagus di optimalisasi, yang kurang coba dibenerin. That's pretty much our technique. 6 mentor siapa aja sih? Dan apa aja tuh pembagiannya kayak gimana? Oke, per section aja ya. Untuk ngurus urusan teori, script analysis, and more written academic prep stuff, aku dan Gigi, Brigita Cynthia. Karena Gigi tuh secara formal training, she actually melebihi gue. Ke dia, last year she completed a course at RADA, so she's more qualified than I am in some cases. Terus untuk olah rasa,
uh, untuk basically things having to do with emotions, how to redirect them, how to manage them, things like that, how to control them, itu lebih ke um, Kiki Narendra. Dan untuk fisik, ketubuhan, Natasha Sudirman. Tugas dia buat nyambungin Tubuh. rasa, pikiran, sama badan. Terus untuk performance itu Kiva Iskak dan Miantiara. Lebih ke relasi ruang dan ya more performance aspects of it. And also we are very specific dari Bengkel Acting Kuma. We are training for screen actors. Oke. It's not nyampur. Ada beberapa tempat lain yang masih agak Nyampur bisa sama stage. teater, bisa apa gitu. Kalau kita we're very specific about what we're generating. Jadi fokusnya lebih ke situ. Makanya dari semua mentor kita yang latar belakang teater paling kencang cuma satu orang. Walaupun Kiva dan Kiki juga, tapi Tasha yang sampai sekarang masih di teater dan tidak mau main film. Selalu menolak tawaran main film. But pembagian itu sih menurut kita efektif. Itu makanya gue sering ditanya, misalnya ada yang approach gue, Paul, do you offer private lessons one-on-one? My answer is almost always no, because kurikulum yang gue desain, metode yang gue desain bersama Bengkel Acting Kuma, itu sistemnya keroyokan. Karena gue tahu gue jagonya satu aspek saja, dan aktor harus memiliki lebih dari satu aspek itu yang bagus gitu. Kalau misalnya ya gue bisa aja terima duit lo buat privat, tapi lo akan dapat satu aspek aja dapat jadi. satu aspek doang yang gue jago gitu, akan ada kekurangan. Jadi mendingan ikut aja bengkel biar dikeroyokin sekalian. Nah kemarin kan gue ya itu tadi sempat jadi juri itu di final exam ya itu ya, Bengkel Acting Kuma, dan gue ngelihat pesertanya ini kan sebenarnya lumayan mix ya, ada yang udah experience, ada yang udah pernah, maksud gue udah pernah lihat dia di screen, ada juga yang baru gitu. Nah kalau di Bengkel Acting Kuma approach-nya gimana tuh, kayak dari perbedaan experience ini nih? Nah itu balik lagi ke pembagian tugas para mentor. Kita ngelihat dulu yang masalah core issue dari si muridnya tuh kayak apa, si aktornya kayak apa. Kalau misalnya anak yang baru banget tuh pasti teori buta, dan basic where to begin yang buta, itu biasa dilempar ke gue. Dan setengah jalan kalau udah mulai ngerti baru lihat lagi. We do midterm analysis. 10 pertemuan, biasa di pertemuan keempat tuh abis itu kita ngobrol, 4 atau kelima kita ngobrol, kita sit down. Oke, ini yang udah membaik apa, ada lagi nggak, kita perlu tukeran anak nggak. Tengah jalan tuh kadang-kadang kita gitu, kayak ini udah beres nih tapi kayaknya badannya masih ngaco, buat lo deh gitu, gue ambil anak lo satu. Itu di pertemuan keberapa tuh? Ada 10 kan? 10 pertemuan ya? Iya, Biasanya setelah pertemuan kelima kita ngobrol. Beneran di tengah-tengah ya berarti. Dan setelah itu baru itu cara kita meratakannya begitu gitu. Kalau misalnya somebody yang more experience, sudah punya jam terbang, kekurangannya mungkin di aspek rasa atau performance atau apa, tuh langsung dilempar ke pengalamannya juga banyak, kayak Pak Kiki dan Kiva gitu. Kalau gue cenderung kenanya lemparan anak yang benar-benar nol, yang baru, karena biasanya groundworknya tuh selalu teori. You start from there dulu biasanya gitu. At least that's how we do it gitu. And biasanya yang benar-benar blank itu dilemparnya ke gue, atau yang sudah advance tapi masih punya difficulty exploring script analysis and character building, itu dilemparnya ke gue. Nah di Bengkel Acting Kuma tuh ada berapa, kalau nggak salah tuh ada basic,
Ada basic dan Inter intermediate. Ya. intermediate. Itu bedanya apa tuh? Apakah cuma dari experience-nya atau orang kalau mau ikut harus basic dulu nih nggak boleh ke intermediate atau kayak gimana? Oh, kita memperbolehkan orang masuk langsung ke intermediate, tapi ada requirements-nya. Hmm. Kalau basic itu sebenarnya zero requirements. Yang sudah berpengalaman aja kalau misalnya merasa dirinya mau belajar dari nol lagi, boleh masuk basic. Dan itu sering terjadi. Hmm. Udah berapa judul, jam terbang udah berapa tahun, tetap aja maunya basic gitu karena dengan alasan oh gue nggak pernah terima formal training. Oh ya udah nggak apa-apa silakan masuk basic. Padahal kadang-kadang biasanya kalau yang kayak gitu kita rekomendasinya intermediate. Nah, kalau intermediate tuh kita requirements-nya lebih ketat. You have to have already acting experience, film pendek, series atau film, minimal 2 atau 3 judul, and we have to see them. Oke, ada seleksi. Iya, Ada seleksi. kita minta linknya, Hmm. minta or clips atau your reel if you have, minta CV, dan untuk intermediate yang akan kita buka di akhir tahun kita mungkin akan terdengar lebih sombong. Karena setiap kali gue ngomong ini ada beberapa orang yang ada komentar sombong banget bengkel. Wow, bukan bermaksud sombong. Untuk intermediate akhir tahun we're going to audition. Oke. Casting langsung, audition langsung Yeah, maksudnya. we have to see whether soalnya di intermediate in the past walaupun seleksinya kita coba ketatin soal pengalaman masih ada kejomblangan. Kita mau meminimalisir itu sih gitu. Bukannya kita sombong atau apa, tapi we want to make sure yang masuk tuh playing fieldnya agak level. Soalnya nggak fair buat yang masih kurang dan itu akan kebanting gitu. Ya paling itu sih perbedaannya. Kalau misalnya pendekatannya tuh kalau misalnya di basic itu akan banyak teorinya, akan banyak penjelasan, akan banyak simple exercises. Kalau di ya for instance di basic itu kita anak-anak tuh perform tuh paling cepat pertemuan ketiga. Paling cepat. Oke. Yang ada dikasih adegan jalan gitu. Di intermediate performance itu di pertemuan pertama. Kita langsung jeburin. Teori yang benar-benar sit down ngedengerin teori itu sedikit sekali. Lebih teori itu muncul dari kalian perform, kita kasih notes. Tugas-tugasnya lebih menyeramkan. There's this one assignment in which you have to create a character, and you go out public in pairs as that character. Yang satu observasi, and then you start a random conversation with a complete stranger. In character. And then come back and tell us a story about it. Itu salah satu exercise-nya. Agak ya kebayang. Ya. Dan it jauh lebih kompleks. Itu makanya apalagi sekarang kurikulum baru yang kita desain buat intermediate lebih jahat lagi. Lebih detail lagi. So kita juga mau make sure yang masuk ke intermediate juga memang udah ready for this the material gitu, ready for the stuff, nggak mau kaget gitu. Kasian juga kan. Tapi memang goal kita ke depannya itu adalah intermediate tidak lebih dari 1 batch setahun. Kita mau banyakin basic aja karena menurut gue kebutuhannya di basic. Kebutuhannya lebih ke situ. Kayak batch kemarin aja kita buka 20 slot, buka jam 12 siang, 12.04 sudah 31 orang yang daftar. Jadi udah 11 orang gak kebagian. Itu kan sakit jiwa gitu. Gue juga gak ngerti kenapa gitu. Itu makanya it's clear that there's a need for it gitu. So masalahnya we can't do it all the time kan. Kayak jadwal mentornya kan agak
nggak waras, Iya, apalagi Kiki Narendra apalagi kan. Kiki Narendra is in every goddamn film out there. Iya. Gitu kan, Gue tuh sampai susah. refleks tau nggak? Jadi gue tuh kalau kalau premier gue Hmm. ketemu Mas Kiki, gue selalu bilang selamat Iya. karena refleks gitu. Iya. Ternyata pas gue nonton anjir nggak ada. Atau iya, dan but refleks itu bagus sih, because there's a 9 out of 10 chance he is in it, Iya, even if it's benar-benar. one scene gitu. Tapi ya soal jadwal para mentor itu yang kenapa kita bisa bikin max ya 2-3 batch per tahun. Hmm. Sebenarnya kalau kita mau nyari duit sih kita buka aja terus Iya semuanya benar gitu, benar. atau buka sekaligus 30-40 Hmm. murid per batch. Tapi itu sih selalu pertanyaan, kenapa sih cuma 10, sekarang mau dinaikin ke 12 gitu. Kenapa cuma segitu gitu. Metode ngajar kami nggak efektif buat itu Iya. gitu. It wouldn't work kalau kita bikin 30-40 anak, it wouldn't work. Hmm. The results wouldn't be as solid. Oke. Nah, sampai 14 batch ini tuh ada nggak sih kasus di mana ada peserta yang menurut lo nih ini kayak challenging banget gitu, dan Oh ya. approach apa tuh yang lo Hmm. Bengkel Acting Kuma lakukan gitu? Gue gamblang aja ya. Because I tell them this juga in class. It's like tipe-tipe student yang masuk tuh either apa completely awam yang punya other day jobs atau background yang have nothing to do with film or even acting. We've had lawyers, bankers. Yang batch kemarin we actually had a researcher di Badan Nuklir Nasional. Oke. So we had a nuclear scientist Mhm. in the classroom. Tapi modal yang bagus lah itu. And itu satu jenis. And then the other is the actor yang sudah beberapa judul nyoba tapi merasa mandek secara profesional, secara skill juga, dan mau belajar dari nol. Dan itu biasanya aktor yang tidak pernah punya training, yang masuknya otodidak dan pengen punya training formal. Yeah. The other one is, dan ini mungkin terdengar agak jahat ya, yang harus dirombak. Itu biasanya pemain sinetron. Oke. Yang merasa kok gue nggak bisa ditolak terus main film ya, karena secara style acting pun itu pendekatannya Beda. very different gitu. Itu yang harus dirombak dari sinetron ke film. And this is the most challenging. Gue bukan yang ngejelekin mereka, tapi this is the most challenging. Models and influencers. Yeah. Itu yang paling sulit. Vulnerability itu yang paling susah Because dari they mereka. have none. Yeah. They cover it completely. Yeah. They're always posing. They're always having to present the best part of themselves. And itu yang harus ditiadakan kalau mau jadi aktor gitu. And the good thing is the models and influencers that have joined Bengkel are aware of that. They come in aware that that's something they need to break. Because when you do something more than 21 times, it becomes habit. It becomes part of your body. It becomes part of your muscle memory. It's some of these people, they don't even realize they're posing. Yeah. In everyday life gitu, dan itu yang harus kita rombak. Biasanya itu yang stres tuh Artasha Sudirman biasanya tuh, karena badannya dulu yang biasanya diserang yang kayak gitu. Kalau tipe yang itu diopernya ke doi itu ya? Iya, soalnya biasanya harus diserangnya lewat badannya dulu tuh gitu. Karena awareness-nya ada bahwa emang harus nggak begitu, cuman badannya udah ngerekam. Terbiasa. Yeah. Dan itu yang sulit. Kayak Jordi, one of our best graduates in my opinion, that was his problem di awal. He's a model. Iya. Gue tuh tahu Jordi awalnya pas masih di salah satu manajemen model gitu. Iya. So he was constantly posing. Itu beneran dipatahin habis-habisan tuh sama Tasha, beneran dihancurin terus dibangun lagi secara fisik gitu. Karena that was the only way we could make him feel natural, because he was subconsciously posing. Bukan karena pengen kelihatan cakep atau apa, tapi bukan salahnya, bukan di attitude lagi, tapi badan udah ngerekam, susah kalau udah kayak gitu.
So that's our biggest challenge, and we get a lot of those. We get at least 3 per batch, 2 or 3 per batch. And itu biasa kalau udah di hari pertama udah ngeliat tuh kayak, lihat Instagramnya, juta followers gitu. Kayak gitu, paham, oke, PR nih tapi boleh nggak apa-apa. Yuk, we love a challenge. Gitu. Iya. Tapi berarti siapapun boleh ikut dong Bengkel Yeah, Kuma, definitely. siapapun yang kayak tadi apa nuclear scientist gitu Yeah, juga anybody. bebas. As long as you're over 16. Oke. You're over 16, we accept you. Mau 70, 80, 90 tahun pun silakan. Kenapa over 16? Karena acting for children requires a whole different set of methods yang nggak bisa disamain. Dan 2, mentor-mentornya mulutnya nggak ada yang sekolah. Iya. Kalau terlalu kecil bisa trauma dengar mulut kami. Mau acting lagi lama-lama ya. Apalagi you know me well enough to know what my mouth is like. Dan gue bukan yang paling galak. If you believe it or not. Gitu. Yang mulutnya paling jahat di antara mentor tuh bukan gue. Siapa tuh yang paling? She's gonna kill me for saying this. Tapi Miantiara sih. Oh ya? She will cut you in half. But there's always constructive. Always, never personal, never apa. Always constructive. But she just is very sharp. Yeah. Nah, masih ngomongin BAK nih. Yang gue rasain dari Bengkel Acting Kuma, kan gue juga pernah kerja bareng beberapa alumni kan. Yang gue rasain tuh paling kerasa adalah sense of community gitu loh, yang kayak saling mendukung satu sama lain gitu. Yeah. Lu punya pendekatan khusus gak sih kenapa akhirnya bisa terjadi kayak gitu tuh? Yeah, we definitely do. Sebenarnya bentuknya itu terbantu dari pas kita kan sempat vakum dari antar batch 1 jam 2, batch 2 tuh ada 1,5 tahun karena nggak punya tempat. Akhirnya Selatan buka, kita ke situ. Terbantu sebenarnya karena ada Selatan, ada kafenya waktu itu. Jadi habis kelas pada nongkrong, ternyata nggak pulang-pulang gitu. Community-nya berlahir sebenarnya dari situ. Tapi yang kita coba tanamin di dalam kelas, di dalam kurikulumnya Bengkel adalah jangan pernah menganggap teman sekelas kamu tuh saingan atau aktor lain sebagai saingan. 'Cause that's irrational. You guys are starting around the same place, you're wanting the same things, you're facing the same problems. Untuk merasa temenmu tuh sainganmu tuh nggak rasional. Apalagi kita selalu bilang nih, kita cerita selalu soal casting, bisa ada 2 orang tampang mirip, look mirip, tinggi badan mirip, everything about them sama, level bakatnya sama, they try for the same part, A dapat, B enggak, hanya karena A rambutnya ikal, B tidak. Dan di skripnya rambutnya ikal. Betul. Kalau misalnya kita merasa bersaing atau kesel sama teman kita karena dia dapat dan kita tidak, hanya based on that, itu kan goblok. Iya. Jadi kalau misalnya lo butthurt soal itu kayak bego aja lo gitu. Ngapain juga gitu. Dan itu yang ditanam ke anak-anak. Jadi mereka makanya sering banget casting bareng. Kita kan punya satu grup besar ya, isinya alumni semua. Itu sering casting bareng tuh paling sedikit kalau ada info casting paling sedikit bersepuluh nongol. Kadang-kadang PH ini kalau ngelihat anak-anak datang tuh kayak bingung ini kok ramean gitu. Kayak waktu itu ada satu PH open casting, ada 60-an anak bengkel datang. Satu ruangan tuh isinya anak bengkel semua except for 2 or 3 other people. Sense of community sekuat itu. Kayak kalau misalnya ada open casting, mereka bilang yuk bareng yuk, dan itu beneran sekompi langsung nongol gitu. There's constantly supporting each other. Misalnya ada satu yang dapat peran di series apa, udah tradisi tuh anak bengkel pasti akan nanya sama casting directornya, ada yang kosong nggak, masih nyari nggak, nih teman gue gitu. Itu kita ngajarin mereka untuk melakukan itu. Karena it
actors gotta help each other out. Mhm. And also sometimes people don't get as much as exposure as they deserve, dan kalau ada satu yang beruntung, why not spread the luck a little bit gitu. Mhm. Ya kan, nggak ada salahnya gitu. Dan kami para mentor juga sering menggermokan anak-anak kami gitu. Germo pro bono ya, we don't get paid for it. Yang merekomendasikan misal kami main film, kami dapat peran, terus kami kayak ada yang kurang nggak, selalu even the mentors do that. So it's community-nya kuat karena itu, because there's no sense of competition. Mhm. Everybody's fighting the same fight and everybody wants the same thing. Kenapa nggak barengan aja gitu? Kan juga enak juga kalau misalnya satu produksi ada beberapa teman kita juga. Kayak kemarin gue nonton Dear David, gue seneng banget ada 7 anak gue di situ. 7 dalam satu film, kan seneng banget nontonnya gitu. Dan mereka mainnya juga enak karena lawan mainnya ya sekolahannya sama gitu, bahasanya udah ngerti gitu kan. Jadi it's I think that's where the sense of community grows, and we also hang out and party a lot. Iya. Penting ya. Yeah. At least twice a month. Oke. At least 30 or 40 of us get together and get drunk. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Kita akan ngomongin industri, tapi sebenarnya masih nggak jauh-jauh juga sih sama apa yang lo kerjakan di BAK. Yang pertama gue pengen tahu soal, ini kan filmmaking itu kan kolaborasi ya. Bukan, dan yang kolaborasi itu bukan cuma sutradara, produser dan para kru, tapi aktor juga sebenarnya collab gitu di situ gitu. Ada nggak sih pendekatan khusus yang lo tanamkan gitu soal kolaborasi ini gitu? Kadang kan ada juga aktor yang ngerasa ya gue bukan bagian dari kru, cast gitu. Padahal kan sebenarnya kita lagi collab bareng. Ada nggak sih pendekatan yang lo tanamkan juga soal itu? Sangat. Yang selalu gue bilang ke anak-anak adalah jangan manja. Aktor itu tidak special. Aktor itu sama capeknya. Aktor itu capeknya in a different way. Kru capek fisik, kita capek mental. Tapi we're all tired. Aktor itu don't deserve special treatment because you're just crew, sama gitu. Except your crew in front of the camera. Aktor itu juga harus sadar bahwa you are not the only thing the director is concerned about. I think, I may be wrong, I think we are the only acting class that actually teaches mise-en-scène. Okay. To the students and explains, okay, the director is thinking about these things. He's worried about this. And as an actor, you should know he's worried about this. So you can help him out a little bit, make his life a little easier. Gitu. Kita ngajarin itu gitu. Kayak mereka tahu, anak-anak bengkel diajarin untuk mempelajari lensa. Oke. Ya itu penting banget sih buat aktor. Untuk mempelajari jenis shot, mempelajari set, notice where the lighting is, blocking dan segala-gala sebelum disuruh, bisa kira-kira menentukan logika blockingnya bakal seperti apa dari ngelihat lampu dan kameranya ditaruh di mana. We teach them that. So it is important. Jadi mereka nggak cuma nunggu disuruh atau tunggu dikasih instruksi, tapi bisa menawarkan sesuatu ke krunya juga, ke direkturnya gitu. Itu di basic diajarin juga? Itu di basic, jadi supaya minimal they're set ready gitu. Walaupun tidak punya pengalaman, tapi nggak kaget ngeliat lampu dan segala-gala gitu. And kita selalu nanamin that you're never the star. This you're one part of a massive machine, gitu. An essential part, but everybody is essential, gitu. Jadi kolaborasi itu penting. Dan kalau misalnya kadang-kadang kita dapat director yang kurang memperhatikan aktor, ya jangan manja, jangan komplain. Tandanya lo harus ngerjain PR lo sedikit lebih. Oke. Paul, ini kan tadi kita udah ngomong
soal ya kerja sama sutradara sama Hmm. aktor gitu. Dan tadi kan dari perspektifnya aktor bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh sutradara gitu. Yeah. Nah, di sini kan karena followers Studio Antelope juga banyak yang directors gitu. Kalau sebaliknya kayak gimana? Kayak Nah, itu. this is one of my favorite subjects Hmm. to talk about. Setahu gue, saat ini hanya satu kampus yang punya mata kuliah acting for directors. Hmm. Harusnya semua punya. Ya. Karena gue merasa ketika gue sekolah film, gue merasa diuntungkan sangat. Karena my major was directing, I was required to take at least 2 semesters of acting. It was a requirement. Mhm. Dan gue nggak ngerti kenapa itu nggak lebih common di sini. Karena kita kan harus belajar basic kamera kan ya, Mhm. untuk tahu gitu. Kita harus belajar basic sound untuk tahu, minimal just know how it works gitu. We don't have to be experts at it. It's the same for acting. Why don't they teach directors acting? Gitu. Kayak gimana caranya kita berkomunikasi dengan para aktor kalau kita nggak tahu metode cara mereka kerja gimana gitu. Kita cuma pengen lihat hasil akhirnya doang, tapi ya itu that's not how you communicate with actors. Yang bilang gue pengen lo sedih gitu kan, kayak sedihnya kenapa, gimana, levelnya apa, motivasinya apa gitu. Result directing ya itu ya. Iya, dan itu yang menurut gue a really big problem di sini. That's why I always recommend directors take acting courses. In the past, we've had a lot of directors, young short filmmakers, even writers, yang ikut kelas. Tidak karena mereka mau jadi aktor, tapi supaya komunikasi mereka dengan aktor jadi lebih mudah. And the ones that have taken the course find it, setelah itu mereka ngedirect lebih enak, lebih cepat malah prosesnya, karena mereka menyampaikan apa yang mereka mau ke aktor lebih gampang. So I highly recommend directors and writers buat belajar acting. Definitely. Karena ya itu kan tidak, it's not fair to expect every director untuk to treat every element of the mise-en-scène equally. Each director pasti punya preference-nya, ya kan, akan lebih ke aktor, akan lebih ke visual, akan lebih ke apa gitu. Tapi it's important that we as directors juga know the basics of every element that we're dealing with. Termasuk acting. Apalagi, and I think it's safe to say, it's fair to say bahwa conduit emosional kita ke penonton yang paling kuat itu kan si pemain ya gitu, si karakter kan. Dan kalau itu nggak kita perhatikan atau kita nggak paham cara kerjanya, waduh, bisa emotional connection ke penontonnya jadi putus gitu. So it's very important. Ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang kayaknya bakal sering banget ditanyain sih sebenarnya. Di industri kan ada pemahaman banget soal bahwa ini sering banget terjadi di casting, dan ini terjadi, gue juga ngalamin gitu. Kaitannya dengan casting dengan jumlah followers. Ya kan? Oke. Kayak ya banyak produser yang beranggapan bahwa ya kalau followersnya banyak kan lebih gampang promonya gitu. Anggapannya kayak gitu. Nah, kalau lu ngelihatnya, lu percaya nggak sih sama ini gitu? Apalagi lu juga seorang sutradara gitu. Percaya nggak percaya? Oke, menurut gue kalau soal masalah followers ini, gue ngerasa kalau misalnya we're talking series atau anything web based or streaming based, itu rasional sekali. Karena nggak pindah medium. And I've seen the numbers, it makes sense. Like if you're doing something on Netflix or YouTube or whatever, usernya pun followers ini tinggal ganti aplikasi. They don't have to get into a car, go to a movie theater. So it makes sense, it translates. Jadi logika itu dipakai oleh produser, gue bisa terima.
Tapi jujur gue nggak terima itu dari produser film. Oke. Because it doesn't translate. I've seen these influencers yang punya jutaan followers segala-gala filmnya di bawah 100.000. Udah banyak banget sih buktinya Banyak banget sebenarnya. buktinya gitu. So why are you still thinking that way? Tapi balik lagi ke masalah ke soal yang streaming dan segala, why it's logical for that, ya gue ngerti, I accept that. Tapi I think industri bakal mandek kalau misalnya lo hanya megang itu saja tanpa giving new people chances. I think there's got to be some kind of math going on here yang harus mulai dipertimbangkan. Kayak gue pribadi, and I know a lot of other directors and some producers juga yang udah kayak gini gitu. Okay, I want good actors, and the good actors I want may not have the followers I need. I'll pick 1 or 2 yang di atas 500.000. That'll give me freedom to hire yang cuma punya 2.000. Gitu. Allow people to do that. Masalahnya there are some producers or even some streaming yang minta even the main cast kayak 5-10 pemainnya itu semua di atas 100.000. Ya. Itu sulit gitu. Jangan semaruk itu dong gitu. Sesimpel itu gitu. Gue sebagai kreator pun nggak keberatan kalau misalnya PO gue ya 2 orang harus di atas 1 juta atau di atas 500. Gue nggak keberatan. Asal gue bisa ngisi environment-nya dia, supporting-nya dia with actual good actors, which will up their performance. If they're surrounded by good actors, they will be better. Yeah. Gitu. I believe that banget. Gitu. Jadi ya itu sih, jangan maruk menurut gue gitu. Karena emang it makes the numbers translate. Gue paham. Yang film di sini gue nggak paham. Kalau untuk streaming itu gue sangat paham because it does translate. Tapi jangan maruk gitu. 1 atau 2 orang aja lah, sisanya kasih kesempatan buat yang baru, biar yang baru-baru itu 2-3 tahun ke depan bisa jadi yang 1 juta followers gitu. Biar ada regenerasi dan kualitasnya ke-maintain juga gitu. Tapi berarti kalau lo misalnya nih jadi director untuk series gitu, dan lo diminta buat harus ada yang followersnya 1 juta gitu, lo masih bisa terima itu berarti? Gue bisa terima. Apalagi kalau misalnya ya, kalau series streaming platform itu logis banget bagi gue. Tapi gue akan masih request itu komprominya gitu. Gitu. Oke, gue pakai si A dengan 2 juta 3 juta followernya. Satu, gue akan minta waktu sedikit lebih buat workshop dia, itu satu. Kalau misalnya memang menurut gue agak kurang. 2, syarat keduanya adalah supportingnya my choice. Numbers nggak boleh dipertimbangkan. You're already asking for 1 or 2 really big one yang jutaan nih. Sisanya please kasih gue. Gitu. Paling gue akan request begitu sih. Komprominya kayak gitu ya. Komprominya itu. Dan si manusia 3-4 juta follower ini kalau bisa meluangkan waktu untuk di workshop. Dan itu yang kadang-kadang sulit. Because they have very busy schedules gitu. Itu yang sulit. Bahkan ada juga yang mau datangnya pas syuting doang gitu ya. Tapi untungnya alumni BAK juga udah banyak lah yang alhamdulillah Jordi kan tiba-tiba. Tapi we have a lot of, udah mulai banyak sekarang yang nama-namanya kelihatan kayak Jordi, Agnes. Dan itu semua karena kesempatan tadi kan sebenarnya. Iya, karena diselip-selipin dan karena itu gitu. So I think kadang-kadang casting director pun, I know a lot of casting directors yang mau memperjuangkan anak-anak baru gitu. Tapi kadang-kadang mereka terpentok di situ. Mereka terpentok di either jumlah followers atau kayak produser bilang siapa nih nggak kenal. Well, you know, mindset itu yang harus diubah gitu. Gue sih kalau sering banget ya berdebat soal yang followers yang kayak gini-gini. Gue kalau selalu siap ngajak ribut produser film sih kalau ngomong itu. Kalau ngomongnya film, gue berani ngajak lo ribut. Kalau produser OTT, nggak.
gue nyerah, lo bener gitu. Karena udah terbukti juga Karena sih udah ya. terbukti gitu. It's just logical. Ya. There's no effort for moving from one app to another gitu. Ini kan sebenarnya sama kayak waktu tren yang YouTuber diajak main jadi film di film semua kan. Didn't translate kan gitu. Banget. Ya, karena beda tempat banget kan. Iya. Oke, ini Paul pertanyaan terakhir dan ini kayaknya gue pengen lu ngasih kayak tips aja sih ke teman-teman penonton di Studio Antelope ini yang pengen jadi actors. Kira-kira apa sih yang mereka bisa lakukan gitu untuk break ke industri gitu? Oke, simply ambil kursus bengkel acting Kuma pastinya. Well, educate yourself sih, itu penting, ilmu penting. Tapi sebenarnya lebih sebelum lo memilih menjadi aktor, lo harus yakin bahwa ini apa yang lo mau. Itu satu. You have to be sure that this is what you want to do with your life. Karena sulit. Walaupun industri kita sekarang produksi, the number of titles doubling every year, it's getting better. Karena ada series juga. Yeah, it's the best it's ever been, to be honest. Jadi promising. It's a promising sector for young actors. But it requires a lot of hard work. Lo harus sabar. Karena if you're lucky, dan ini is if you're lucky, 9 times out of 10 you'll hear no. Yeah. If you're lucky. Your average actor, it's more like 90 out of 100. 99 out of 100. You hear no gitu. Jadi sabar penting, kerja keras penting, profesionalisme penting. Jangan sombong. Attitude will get you, talent will get you so far. I know a few talented actors who stop getting hired because they're assholes. Apalagi gosip menyebar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Oh my god. Ya, apalagi ya. Dan ini kadang-kadang ada, ini boleh sedikit gibah ya. Kadang-kadang ada aktor yang merasa berpikir kayak, oke, karir gue aman if I'm an asshole to the crew and segala-gala, as long as I'm nice to directors and producers. Salah. Producers and directors get recommendation from makeup artists, from wardrobe, from the talent coordinators. Those are the people you need to be nice to. Sering terjadi sih, kayak udah mulai preps tapi masih ada slot-slot yang belum terisi tuh, kita nanya-nanya kan ke makeup artist, lu kemarin kerja bareng dia gimana? Nah, itu tuh biasanya kayak nyebelin orang gini. Dan itu syutingnya belum selesai aja, you're still an asshole in production A, production B udah dengar gitu. It's kayak kejadiannya pagi tadi yang syuting sore udah tahu di produksi lain gitu. It's that fast. Gitu. So that's what I always say. To anak-anak bengkel, don't kiss ass. Just be nice. Just be good people gitu. Genuinely nice. Yeah, be genuinely kind people. Satu hal yang selalu diulang Kiki Narendra sih ini adalah gimana mau jadi aktor bagus kalau jadi manusia aja belum beres. Potong tuh ya buat TikTok. Karena itu bener gitu, jadi manusia dulu deh beresin gitu, baru bisa jadi aktor. Paling tips gue itu sih, dan don't give up. Itu yang grand idealistic themesnya, tapi kalau misalnya kita ngomongin yang benar-benar rational on the ground stuff adalah you find other actors, join komunitas class acting, you hang out with them, find support system lah, find a support system and networking, karena open casting tuh jarang sekali. Biasa casting tuh dari per casting director ke manajemen, aktor per aktor gitu. Kalau misalnya kita sudah masuk ke satu circle, you'll get that information. Dan itu lumayan harta karun sebenarnya gitu. Dan lo bisa casting bareng, ada support systemnya, and you'll be with people who understand what you're going through, and you will also learn professionalism. And itu sih paling utama. Jangan
jangan merasa lo harus ngerjain semuanya sendiri. Karena nggak bisa gitu. You can't make it in this industry without help. Ada investasi sosial yang harus lo lakukan. Modal sosial itu penting banget. Nongkrong itu penting banget. Yeah. How many jobs have I gotten just by hanging out? Especially in this field gitu. So if you hang out with other actors, kecipratan. I see it happen all the time. Kayak besok gue ada casting ini, boleh ikut nggak? Yeah. Yuk ikut aja gitu. Cause you never know. So it's make friends with other actors. And ini cheat code yang anak-anak bengkel dari dulu sih. Befriend film students. Ya itu banget sih. Kampus datang-datangin. Be friends with student directors and student filmmakers. Because they will be the big names of the Betul. future. Mereka lulus, lo dikolek. Iya. Gitu. Lo dikasih kesempatan di filmnya mereka, Iya. udah mereka lulus, mereka kerja di industri, lu bisa dipanggil lagi. Iya. Ya. Dan I've seen that happens dozens of times dengan anak-anak bengkel. Like look at Dear David. Winnie waktu masih di Binus pakai anak bengkel sering banget. Iya. Dear David ada 7 nongol gitu. So it makes sense. And like you use Agnes in your shorts dulu kan. Yeah. Akhirnya nongol juga in your feature. Benar. So I mean it's invest in young directors juga. You get to learn together, and if you build a chemistry and they have a career, guess what? You get a career too. Yoi. Gitu. Itu pas banget ya buat penutup ini ya. Thank you Paul Yo, my udah pleasure. berbagi di podcast Bikinan Berbagi. Semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast Bikinan Berbagi berikutnya.